Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RC Newbie Indonesia, ini adalah Arma Vortex 3S BLX, RC monster bergaya stadium track skala 1:10. RC ini harganya sekitar 6 jutaan rupiah di pasaran lokal, teman-teman. Dan memang kalau kita lihat untuk RC kelas hobi, harga tersebut ada di medium range atau di pertengahan. Tapi tetap aja buat RC ini itu mahal, dan kita akan cek sama-sama. Kita buka kotaknya dan kita pastikan apakah si Vortex ini wajar dihargai 6 jutaan rupiah. Cekidot, bismillah. Sahabat RC Newbie Indonesia, Arma Vortex 3S BLX ini RCNI beli dari Helihan Toys, salah satu toko hobi yang ada di Jakarta. Dan dalam paket pembeliannya yang kita dapetin pertama tentunya adalah mobilnya sendiri. RC-nya monster bergaya stadium track, ukurannya atau skalanya 1:10, teman-teman. Kemudian kita juga mendapatkan satu remote Spectrum DX3, remote pinter yang bisa dihubungkan dengan aplikasinya yang ada di Android ataupun di iOS. Tapi kita mesti beli lagi alat tambahannya untuk bisa terhubung, sahabat. Dan selanjutnya kita juga diberikan extra part yang di dalamnya ini lumayan banyak. RCNI lihat ada karet body clip retainer. Karet ini membantu banget, teman-teman, karena memang selama ini gampang putus ini. Body retainer sendiri adalah body clip yang diikat dengan karet yang menyatu di body shellnya, sehingga membantu body clipnya nggak gampang hilang pada saat lepas. Tapi sayangnya yang sering putus karetnya ini, dan kita berikan banyak banget, teman-teman. Alhamdulillah menjawab kegundahan sekali ini. Selanjutnya juga ada plastik, ini ganjelan untuk di shock breakernya, sehingga nanti springnya bisa ditekan, sahabat, untuk menurunkan spring dari shock breaker. Juga ada dua set atau dua buah kunci L dan pinion 20 tut. Dan yang unik ini seperti pistol, teman-teman. Ini adalah alat untuk membuka shock breakernya. Nanti RCNI tunjukin gimana cara memakainya. Plus kita diberikan juga manual book berisikan berbagai informasi, mulai dari bagaimana cara mengoperasikannya, menjalankannya, kemudian ESC, sampai dengan informasi terkait garansinya, teman-teman. Bahasanya macam-macam, yang pasti ada bahasa Inggris yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama pahami. Dan ini adalah lembaran yang memperlihatkan rancang bangun dari mobilnya. Masya Allah. Sekarang kita langsung lihat aja detail dari si Arma Vortex 3S BLX RC seharga 6 jutaan rupiah ini, teman-teman. Bismillah. Seperti yang RCNI bilang tadi, Vortex ini, teman-teman, skalanya 1:10. Kalau kita bandingin dengan monster per 10 lainnya, ukurannya kurang lebih sama dengan HSP Bronto atau Tyrannosaurus, sahabat. Dia lebih kecil daripada GLB dan Max, Raksas Max 4S, tetapi jauh lebih besar juga kalau kita bandingkan dengan Cinlehong 9125. Dan wheelbase-nya ini itu sekitar 28 hingga 29 cm, teman-teman. Berat mobilnya sendiri ini 2,95 kg di luar baterainya. Dan kalau kita bahas dari sisi tampilan, ini body pan-nya luar biasa. RCNI senang, teman-teman, ngelihatnya kekinian sekali. Campuran 4 warna, ding. Ada merah, biru, putih, dan hitam. Ini benar-benar sempurna buat RCNI. Dan kalau teman-teman lihat, Masya Allah, stadium track-nya kelihatan banget, teman-teman, ya. Dan ya itu tadi, mobilnya kekinian sekali. Masya Allah. Sekarang body shell-nya sendiri ini, teman-teman, terbuat dari bahan polikarbonat. Di bagian atasnya itu ada plastik pelindung. Ini gunanya nanti kalau jatuh mobilnya kesentuh ini dulu, sehingga mungkin lecet sih tetap, tapi paling tidak nggak pecah, teman-teman, ya. Di bagian buritannya ini ada wing, sayapnya tanpa kedudukan khusus, jadi langsung dibautin aja wingnya ke body shell-nya. Ini dia tadi body clip retainernya, teman-teman. Body clip yang udah ada karet cantolannya, sehingga body clipnya mudah-mudahan nggak mudah hilang. Kita langsung buka aja, kita lihat daleman dari si Arma Vortex 3S BLX. Jadi, sahabat, memang sih harganya 6 jutaan rupiah, mahal tetap buat RCNI. Hanya saja kalau kita perhatikan di kisaran harga tersebut itu banyak memang monster-monster dengan
kemampuan yang ajib seperti ada GLB, baik itu yang 1101, 21101 atau G3, juga ada T-Magic L5HX, kemudian ada juga Haobao, dan pastinya dia masuk ke rombongan RC Monster seharga 6 jutaan tadi teman-teman. Apakah ini worth it atau kemahalan? Kita akan pastikan bareng-bareng. Dan ini dia dalamannya, Masya Allah teman-teman, berbeda sekali memang dengan seri Arma 3S sebelumnya yang menggunakan BLX, elektronik dari BLX series. Ini dia menggunakan Spektrum, baik untuk ESC, motor, sampai ke servonya. ESC-nya ini 100 ampere teman-teman, dan ini super 3 sel pastinya. Konektor yang dipergunakan adalah IC5. Ini konektor yang sedikit langka di Indonesia, tapi ada yang jual. Dan kalau mau lebih murah teman-teman bisa pasangin yang IC3. Motornya ini sendiri adalah 3660 3200 kV, sudah ada kipasnya di atas, dan ini diklaim servonya sahabat, diklaim oleh Arma, torsinya dibandingkan dengan 3S yang ada di produksi Arma sebelumnya, servo S651 Spektrum ini punya torsi 30% lebih baik atau lebih kuat. Dia sudah metal pastinya gearsnya, dan itu dia sekitar 7,2 kilo teman-teman kapasitasnya. Masya Allah. Dan berikutnya kalau kita lihat material build-nya teman-teman, bisa dikatakan hampir 95% mobil ini terbuat dari plastik campuran teman-teman ya. Kenapa? Karena memang kecuali as shock breaker, kemudian spring, link yang ada di turnbuckle dan steering rod, kemudian ball bearing, pinion, serta gear diff-nya itu selebihnya terbuat dari plastik sahabat. Ya, baut pastinya metal lah ya, tapi yang memang ini teman-teman bisa lihat rancang bangun yang terdiri, sasis yang terdiri dari 3 bagian ini jelas memperlihatkan bahwa seluruhnya ini dia terbuat dari plastik teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, plastiknya ini kalau RCNI pegang dan ngelihat bahan campurannya, insya Allah ini plastik yang sanggup untuk kita bawa hard base. Dan itu juga kebantu banget dengan arm yang ada di suspensi depan belakangnya ini yang tebal. Arm tebalnya ini, suspensinya memang membuat mobil ini nggak usah kita khawatirin nanti pada saat kita melibasnya di skatepark atau di rem yang tinggi. Insya Allah mobilnya nggak kenapa-napa teman-teman. Kenapa RCNI bisa yakin? Karena memang ini nih teman-teman bisa perhatikan, drive shaftnya ini tebal dan besar sekali, mirip sama drive shaft yang ada di Lexus Max 4S. Oke, masih di suspensi. Shock breaker depan belakang itu punya diameter tabung yang sama, tapi panjangnya berbeda. Bagian yang belakang lebih panjang sekitar 1,5 cm teman-teman dibandingkan yang bagian depannya. Dan pastinya teman-teman bisa atur to in, to out, serta chambernya mobil ini. Kenapa? Karena dia punya turnbuckle yang bisa kita set. Setelah itu di center drive shaftnya ini plastik teman-teman, tapi kalau dilihat lebih dekat mungkin nggak terlalu jelas di kamera, tetapi di bagian ujung dekat cupnya ini itu ada metalnya teman-teman. Di bagian penghubungnya itu ada metal, artinya plastik ini melapisi metal yang ada di dalamnya. Dan berikutnya kalau kita lihat drivetrainnya nih teman-teman, di dalam sini itu ada pinion dan splitter. Ya, dia nggak pakai center diff teman-teman ya. Memang di bagian depan dan belakang itu dia ada differential gears, tetapi untuk di bagian tengah dia menggunakan splitter. Selanjutnya kita akan lihat bagian depan dan belakang. Kita mulai dari buritannya yang ada wheelie barnya. Asik nih teman-teman, Masya Allah. Berbahan karet, di tengahnya ada bearing dan dikunci dengan baut yang lumayan besar. Ini kokoh, nggak seperti kebanyakan wheelie bar yang biasa kita temukan di beberapa monster truck yang gampang geol-geol. Dan itu membuat RCNI yakin mobil ini harusnya nanti bisa wheelie dengan jauh lebih stabil, nggak terlalu geol-geol teman-teman ya. Di bagian depan ini dia punya bumper yang lentur, harus lentur di bagian depan. Kenapa? Inilah yang membantu untuk meredam pertama sekali saat mobilnya mendapatkan benturan. Asik. Dan sebelum kita nanti lihat ban, kita lihat dulu kompartemen baterainya.
Dan baterainya sendiri hanya diikat dengan strap, cuman nggak usah khawatir, kuat kok teman-teman. Ada lapisan pelindung di sebelah kiri kanan dari sasis mobil, membantu nggak terlalu gesekan kan itunya strapnya ini, jadi kemungkinan putusnya juga jadi kecil. Dan istimewanya di sini di bawahnya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan itu bisa dilepas. Ini membantu nanti baterai-baterai yang ukurannya lebih besar untuk bisa dipasang di mobil ini. Memang sih walaupun ini dalam rilisnya Arma adalah untuk mobil 3S, tapi kalau ngelihat posisi motor yang masih bisa kita tambah, kemudian ini ESC masih bisa dipasangin yang lebih gede, pastinya mobil ini nggak berhenti di 3S teman-teman, bisa di up lagi ke 4 bahkan ke 6 sel tentunya. Asik, Masya Allah. Bannya debut scatter, bahannya nggak terlalu soft teman-teman, medium ke arah hard lah kalau buat RCNI ini, dan sudah dibelted kelebihannya karena RCNI pernah pakai Keraton 4S, itu debut scatternya nggak rekomendasi banget. Ini kalau lihat review yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya, wow, bannya ajib. Nanti kita pastikan pastinya sahabat ya. Dan ini teman-teman diameter bannya adalah 11,4 apa 11,5 cm, kemudian dia pakai hex 14. Agak ganjil sih karena memang hex 14 mili sendiri susah kita cari, walaupun ada sahabat ya. Tapi ya sebagian besar sih buat pengguna Vortex 3S RCNI perhatiin, jika mereka ingin ganti ban dia pasangin adapternya, dan itu ada yang jual. Nih hexnya metal dengan as yang besar. Dan kita sekarang juga bisa lihat masih bagian dari suspensinya teman-teman, hubnya ini besar, harusnya ini kuat sahabat ya. Sekarang kita langsung uji saja mobilnya, apakah si Arma Vortex 3S BLX ini dengan harganya yang 6 jutaan rupiah tadi pantas teman-teman, wajar nggak? Yuk bismillah. Arma Vortex 3S BLX bisa dijalanin dengan menggunakan LiPo 2 sel atau 3 sel. Tapi sebelum kita review performanya, RCNI umumin dulu siapa satu orang pemenang giveaway 1 unit RCSG 1603 atau 1604 dari Pinnacle Model. Seperti yang RCNI umumin di video sebelumnya, untuk bisa mengikuti giveaway gampang, tinggal komentar apa 3 judul video terfavorit sahabat disertai dengan hashtag yang RCNI tentukan. Untuk itu langsung kita random aja satu orang beruntung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa om? Iya, memang splitter om. Dia pakai splitter tengah. Ya, kita sudah dapetin pemenangnya, Kak Abi Fernanda. Selamat Kak Abi. Tapi sahabat, untuk syarat hashtag sudah terpenuhi ini, tapi syarat judulnya ini nggak sesuai dengan judul video yang RCNI minta. Gimana ya? Aturan tetap aturan. So, mohon maaf sekali, mohon maaf Kak Abi, terpaksa RCNI coba pilih sekali lagi ya. Mohon maaf untuk Kak Abi Fernanda. Ya, kita ulang sekali lagi. Untuk pemenang 1 unit SG adalah Masya Allah, keren. Alhamdulillah, selamat untuk Kak Najwan Y. Kita periksa dulu tapi ini syarat giveaway-nya. Ya, alhamdulillah seluruh ketentuannya udah terpenuhi. Sekali lagi selamat untuk Kak Najwan Y. Insya Allah akan segera RCNI kontak agar bisa mendapatkan alamat pengiriman dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita review performa dari Arma Vortex 3S BLX harga 6 jutaan ini teman-teman. Ini wajar atau RC-nya kemahalan? Tadi teman-teman udah lihat bagaimana handlingnya di track aspal. Jadi untuk bisa jalan dengan baik di track low grip, yang pertama teman-teman harus naikin setidaknya EVC atau Auto Vehicle Control yang berfungsi sebagai gironya nih teman-teman. Dan memang kemampuan handling suatu RC setidaknya didasarkan pada 3 faktor utama: karet ban, aerodinamis, dan suspensi beserta shock breaker pastinya. Karet ban Arma ini sebenarnya medium hard dengan grip yang baik. Namun dengan wheelbase hampir 29 cm dan lebar mobilnya cuma 39 cm, seperti kebanyakan monster Sport 10, mobil cenderung oversteer. So giro dan counter steer bisa membantu kita untuk on the track di kecepatan tinggi.
Ground clearance-nya yang low profile jika dibandingkan dengan Monster 3S Arma seperti Big Rock atau Granite, membuat aerodinamis mobilnya mumpuni teman-teman. Di kecepatan tinggi, mobil tetap bisa melaju lurus dan mudah dikendalikan. Catatan, pada shock breaker super empuk yang terlalu soft sih buat RCNI sebenarnya, karena kekendalan olinya hanya 500 CST. Dan sepertinya jika kita ingin mainkan di aspal, apalagi di track yang bumpy, kita perlu menaikkan travel spring atau mengganti oil shock dengan silikon yang lebih berat atau kental viskositasnya. Slipper tengah dipadu dengan diff depan belakang berisi 10.000 CST silikon memang buat Punch Arma Vortex 3S terasa tidak seperti Outcast ataupun Notorious. Butuh waktu untuk bisa wheelie dan memang dia bakal wheelie di kecepatan tinggi sahabat. Untuk steering dan handling, RCNI kasih bintang 4 dari maksimal 5. Torsi servo yang meningkat dan efisi yang bisa diatur gennya memegang peran besar agar mobilnya tetap dapat dikendalikan walaupun berlari kencang. Ya, Vortex 3S dengan kombinasi spur pinion bawaannya 18T pinion, 57T spur, 9,03 FDR, di jarak 200 meter maksimum speednya bisa mencapai 55 mph alias 88 kph. Kalau final drive ratio-nya dikecilin, setidaknya kita pakai optional pinion 20T yang sudah disertakan dalam paket pembeliannya, Arma Vortex 3S ini bisa lari hingga 60 mph atau 96 km/jam. Untuk ketangguhannya, Vortex RCNI kasih 4,5. Ya, mobil seharga 6 jutaan ini super durable teman-teman. Dimainkan berturut-turut selama 3 hari di trek aspal dan tanah, plus 2 hari di skatepark. Habis 10 baterainya kurang lebih, tidak ada satupun part plastiknya yang patah teman-teman. Hanya baut kunci drive shaft yang belakang sempat longgar sehingga bannya kemudian lepas. Mudah aja untuk diperhatiin karena memang tinggal dipasang kembali, dan jangan lupa kunci baut tengahnya, kalau perlu dikasih lem baut. Kemudian non-stop gas full di trek aspal tentu membuat bannya botak teman-teman ya. Dan ada satu ban belakang kanan yang botak setelah dihajar di trek aspal barik 7 baterai sahabat. Selain botak, lem ban bagian luarnya juga lepas, dan sekali lagi ini not a big problem. Oh ya, uniknya teman-teman, di bagian luar ban udah ada 2 lubang. Ini sengaja dibuat Arma agar air yang terperangkap saat kita main basah-basahan bisa dikeluarkan otomatis waktu rodanya berputar. Ya, elektroniknya yang sudah tahan air dan receiver box yang ketat membuat Arma Vortex 3S BLX aman walaupun dijalankan saat hujan deras sekalipun. Sekali lagi, ketangguhannya nggak usah diragukan teman-teman. Lihat aja jump slab ini dan silakan nilai sendiri. Masya Allah. Baiklah sahabat RC Newbie Indonesia, kita sudah unboxing dan review Arma Vortex 3S BLX. Spesifikasi, fitur, performa, dan ketangguhannya sudah kita lihat bareng-bareng. Buat RCNI, harga 6 juta yang mahal ini menjadi wajar kalau kita bandingkan dengan apa yang kita bisa dapetin dari mobilnya. Dan kalau kita lihat material build, kemampuan, sampai tampilannya, Arma ini benar-benar ngingetin kita ke Traxxas Racer teman-teman ya. Tapi harganya kan si Racer jauh lebih mahal. So, Arma Vortex 3S BLX ini adalah salah satu RC monster terbaik di kisaran harga 6 juta. Setuju teman-teman? Sebagai closing, next video insya Allah RCNI akan bahas WL Toys 124018 RC Desert Buggy keren yang realistik. Buat yang masih menunggu 12, mohon bersabar teman-teman. Dan insya Allah di video berikutnya akan ada lagi giveaway 1 unit WL Toys skala 12 atau 14. Caranya gampang, sebutin satu channel RC favorit kalian selain RCNI, dan sebutin alasannya kenapa kalian menyukai channel tersebut. Pengumumannya insya Allah sekalian nanti saat video WL Toys 124018-nya dirilis. Terima kasih sudah menonton video RC Newbie Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jaga sehat dan jaga imun dengan iman, takwa, dan hati bahagia yang penuh syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.